Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah kita beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah kita ini. Kita saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah. Dengan kidung yang berkenan kepada-Nya, kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Di
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita pada hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam Minggu 19 Januari 2025 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda, belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kata yang sangat viral sekarang ini adalah kata menyala, yang mengandung arti yaitu bersinar atau terang, cemerlang, cantik. Menyala sering disebut dengan kata api, lampu, suluh, atau benda-benda yang dapat bercahaya lainnya. Berarti ada kata menyala abangku, adalah istilah yang viral di media sosial. Istilah ini memiliki arti pujian dan penghargaan terhadap seseorang. Istilah ini sering digunakan untuk merespon atau menyatakan opini yang cenderung positif. Istilah menyala abangku, menyala pendetaku, menyala sintuaku, dan menyala jemaatku, itu adalah menggambarkan seseorang yang memiliki keistimewaan, kemampuan yang menonjol dan yang layak mendapat pengakuan serta pujian. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang tidak mau berdiam diri. Ia terus menyala, ia terus bersinar, ia terus memberitakan kabar keselamatan itu, sekalipun umat perjanjian Allah tidak setia kepadanya. Tetapi Nabi Yesaya tidak jemu-jemu melakukannya, karena ia mengasihi umat Tuhan. Ia percaya pemulihan akan terjadi di Sion. Bangsa itu tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami,
atau yang sunyi, tetapi akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Bangsa itu tidak akan menyandang lagi status baru. Dahulu mereka umat buangan, sekarang dipulihkan dan diselamatkan Allah. Girangnya hati Allah karena pulihnya hubungan antara bangsa Israel dengan Dia, digambarkan seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, seperti seorang suami yang melindungi istrinya. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kehidupan juga harus menyala. Kehidupan kita bersinar dan bercahaya di tengah-tengah dunia yang diliputi kegelapan ini. Bagaimana bisa menyala? Bagaimana kita bisa bersinar? Bagaimana kita bisa bercahaya? Yaitu apabila kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita. Mari hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahhatian, kebaikan, dan kesetiaan, serta kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup yang menyala, bersinar, dan bercahaya tidak bergantung pada musim yang ada, tetapi di segala situasi dan keadaan. Masalah, penderitaan, atau kesesakan tak akan mempengaruhi hidup kita. Kita adalah di dalam banyak perkara, ada berkata firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sehingga apapun yang terjadi, ketika tetap bisa bersuka cita dan mengucap syukur, selalu menyala, bersinar, dan memberikan cahaya yang baru. Lihatlah Yusuf sebagai contoh orang yang hidup menyala, hidup yang bersinar, hidup yang bercahaya. Tapi meskipun dia dalam tekanan dan penderitaan, ia tetap tampil sebagai pemenang. Dan dia menjadi berkat bagi umat Allah dan bangsa-bangsa lain. Apa pinnya saudaraku? Hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita menyala rupanya, semakin kita bersinar, semakin kita bercahaya, semakin kita besar kerinduan kita melayani bersama Tuhan dan bersaksi kepada orang lain. Firman-Nya berkata, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Mengapa kita harus bersaksi? Karena kita ini adalah perantara, utusan-utusannya, saksi-saksi Kristus di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah sungguh tak terbatas. Allah selalu menjaga dan memelihara kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Nabi Yesaya giat menyerukan keselamatan dari Allah sampai menyala, sampai bersinar, sampai bercahaya seperti suluh tadi. Namun ia juga ingin agar mereka tidak sekedar menerima keselamatan, melainkan turut serta menyerukan sampai semua orang mendengar dan memperoleh keselamatan itu. Kita telah menyandang status baru, ditransformasi sebagai anak-anak Allah, menerima nama baru, anak kegelapan menjadi anak terang, dan kita telah menerima keselamatan itu. Janganlah kita berdiam diri saja, tetapi hendaknya kita ikut serta menyerukan keselamatan dari Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh seorang nabi atau pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakonis, sintua, dan evangelis, tetapi juga menjadi tugas setiap umat percaya dan tidak memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah yang setelah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan saudaraku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Demikian Sion, aku tidak akan tinggal diam. Demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal diam. Jika kita tidak menyampaikannya berulang-ulang, orang tidak akan mempercayainya, dan mereka tidak akan bersuka cita. Tuhan bersuka cita atas kita seperti mempelai pria bersuka cita atas mempelai perempuannya. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini. Baik itu Tuhan melalui ibadah kami di tengah gereja-Mu, dan juga melalui ibadah online. Untuk itu Tuhan, kami datang beribadah dan memuliakan nama-Mu. Terimalah puji-pujian kami. Dengarkanlah doa-doa kami. Biarkanlah firman-Mu yang telah menyapa kami dalam minggu ini menjadi pegangan hidup kami. Ketika kami mempunyai pergumulan hidup, hanya Engkau-lah penolong kami. Engkau-lah Allah yang telah menyelamatkan kami. Biarkanlah firman-Mu memampukan kami supaya semakin menyala, memberikan cahaya di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya semua lutut menyembah Engkau, bahwa Engkau-lah Allah yang selalu berkenan hadir dalam kehidupan kami. Supaya semua orang percaya kepada Engkau. Terpuji Engkau Tuhan. Tolonglah kami setiap pergumulan kami. Dan berkati berikan solusi setiap persoalan itu. Sakit penyakit Engkau jamah Tuhan, kesembuhkan, Kau angkat dari tubuh kami. Pergumulan dalam rumah tangga Engkau berikan damai sejahtera. Supaya keluarga itu menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Ketika kami bergumul di setiap keluarga kami yang merindukan kelahiran anak, kami hanya bermohon Tuhan yang memberikan buah dari rumah tangga yang Tuhan bentuk, kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami dari Majelis HKBP Resort Tanjung Priuk dan tim online mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.